Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi satu Tawarik ini masih. Kita sudah masuk dalam bagian silsilah, yaitu keturunan. Jadi kitab Tawarik ini kalau kita mau analisis ya, karena sebenarnya ini 1-2 Tawarik ini kan satu kitab. Dalam Alkitab Ibrani itu dia satu kitab, tapi sudah dibelah di Alkitab kita menjadi 2 bagian. Jadi kalau kita mau analisis satu Tawarik saja, kita bisa mengambil pasal 1 sampai pasal 10 ini. Ini bicara soal keturunan, silsilah. Secara khusus itu garis keturunan Yehuda ya, dari Abraham terus ke sana, dari Sem, Abraham, nanti Yehuda yang lebih banyak, karena memang Yehuda yang dipilih Tuhan ya untuk memerintah ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ya. Jadi 10 pasal pertama ini bisa kita katakan ya satu kategori, satu bagian yang berbicara soal silsilah dan keturunan. Kita sudah pelajari kemarin betapa penting keturunan atau silsilah itu bagi bangsa Israel, karena memang perjanjian mereka itu bersifat natural ya, alamiah. Jadi keturunan jasmani itu sangat penting ya. Kemudian kita juga sudah sekaligus keturunan, kalau Yesus itu Mesias, keturunannya Kristus, kita tahu itu ya, sudah kita bahas juga. Nanti kita akan singgung lagi sedikit mengenai itu. Bagian kedua daripada analisis kita ini dari pasal 11 bisa kita ambil sebelum Daud memberikan pesan terakhir lah, katakan begitu ya. Karena ini cerita tentang bagaimana Daud menjadi raja ya, dari pasal 11 ya. Pasal 11 ini sampai katakanlah pasal 27. Jadi Daud sudah bagi itu semua tugas-tugas dia, bagaimana dia sebagai raja lah ya, memerintah ya. Kemudian ada pesan terakhirnya kepada Salomo ya, untuk terutama untuk meneruskan pembangunan baik, untuk membangun bait suci ya. Jadi kira-kira 3 ya, kita selalu dalam memilah itu menganalisis, kita pakai prinsip trilogi. Tuhan berbicara 3 kali ya, jadi kita bagi yang bagian pertama itu pasal 1 sampai pasal 10. Tawarik itu bicara soal silsilah atau keturunan secara khusus Yehuda ya. Kemudian bagian ke pasal 11 sampai 27 itu pemerintahan Daud, dan pasal 28 itu sampai 29 ya, dia habis itu Tawarik itu bicara pesan-pesan terakhir dari Daud ya. Nah, oke lah, sekarang kita ambil dulu tema dari satu Tawarik 5 ini, yang 2,5 suku yang tinggalnya di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur. Jadi kalau tanah perjanjian itu ya, sebelah baratnya itulah yang dari sebelah barat sini, dari Sungai Yordan, sebelah barat sini laut, dan itulah daerah yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan berikan kepada Abraham ya, janjinya ya. Tanah perjanjian itu yang sebelah barat Sungai Yordan. Kalau yang sebelah timur itu bukan ya, tapi kita tahu ceritanya yang 2,5 suku ini, Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Jadi kalau saudara di peta itu ya, ini sebelah kirinya itu bagian yang sebelah barat, sebelah kanannya ini yang sebelah timur. Inilah di sini ada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Ini dibilang juga tanah Gilead ya. Nah, mereka ini waktu ketika Musa di akhir kehidupannya, sebelum karena Musa kan nggak diizinkan menyeberang kan. Nah, jadi sebelum Yosua ambil alih kepemimpinan, di sini mereka yang 2,5 suku ini sudah minta, kami nggak usah nyebrang aja katanya, karena tanah di sebelah sini tuh enak ya, banyak ternaknya, bagus untuk peternakan, dan kami punya banyak ternak. Di situ Musa sudah menegur yang 2,5 suku ini, kalian ini selalu tidak mentaati ya perintah Tuhan, karena Tuhan udah
kamu itu berbuat sama seperti bapak-bapakmu. Itu kan generasi kedua kan, yang minta 2,5 suku itu generasi kedua. Generasi pertama udah mati semua, ya. Jadi dengan permintaan 2,5 suku ini itu membuat lemah orang Israel sehingga tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Karena masuk ke tanah perjanjian itu bukan hanya masuk begitu saja, ada 7 bangsa yang harus diperangi di situ. Jadi kalau nanti 2,5 suku ini sudah enak-enak aja di sebelah timur Sungai Yordan, nanti yang 9,5-nya itu bagaimana? Kan jadi lemah, ya. Jadi nasihati sama Musa supaya terimalah warisan yang dari Tuhan itu, yang sebelah barat Sungai Yordan itu. Tapi mereka tetap nggak mau, keras kepala. Akhirnya Musa bilang, ya sudahlah, kalau begitu, kalau memang kamu mau itu tanah, tapi tetap tentara kalian dari antara kalian yang pasukan perangnya harus ikut nyebrang, ya, bersama dengan saudara-saudaramu. Saudaranya nanti kalau sudah berhasil ditaklukkan semua, baru kamu boleh pulang. Ya, ini kadang-kadang Musa kan harus mengambil langkah apa ya? Kompromi, katakanlah begitu, langkah kompromi, ya. Karena jadi dalam Alkitab itu selalu dibilang kalau tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel itu berarti itu tanah yang sebelah barat Sungai Yordan, tanah perjanjian. Tapi kalau bicara soal 2,5 suku itu hanya kalimatnya tanah yang diberikan Musa, hamba Tuhan Musa kepada mereka itu. Jadi nggak diberikan Tuhan dalam arti nggak langsung. Ini ada suatu keputusan Musa yang keputusan kompromi lah, ya. Sebagai contoh lagi yang lain, orang Israel kan berkeras ingin dia menceraikan istrinya, supaya diizinkan gitu menceraikan istrinya. Ya dengan alasan apa aja, asal apa ya lah, pokoknya udah nggak suka gitu lah. Terus Musa bilang, lah bagaimana katanya. Tapi tetap mereka bilang, kami minta katanya. Akhirnya Musa bilang, ya aku izinkanlah asal berikan surat cerai gitu. Itulah yang kasusnya orang Farisi itu tanya sama Yesus, kenapa Musa mengizinkan suami menceraikan istrinya dengan alasan apa aja, asal memberikan surat cerai aja. Yesus jawabnya begini, ya karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan itu. Tapi dari mulanya nggak begitu. Dari mulanya ya kalau Tuhan mempersatukannya, jangan diceraikan oleh manusia, ya. Kecuali nanti alasan percabulan saya nggak bicara batu di situ. Yang penting di sini dulu ini. Apa yang dipersatukan Tuhan ini jangan diceraikan manusia. Itu rencana Tuhan semula. Tapi karena ketegaran hati ini, ya akhirnya Musa izinkan. Ya udahlah, asal kasih ya surat cerai ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau umat Tuhan tuh tegar atau keras gitu, ya Tuhan izinkan, tapi bukan itu rencana dia semula. Saya beri contoh yang Tuhan izinkan itu denominasi itu. Denominasi itu bukan gereja. Yesus kan bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan denominasi itu yang ribuan. Ada orang memperkirakan 40.000 pecahan-pecahan itu, ya. Dan terus akan bertambah pecahan itu. Tidak ada pernah satu sinode atau satu denominasi bergabung jadi dua denominasi bergabung jadi satu, nggak pernah ada kejadian. Yang ada pecah itu yang ada, ya. Karena emang udah dasarnya pun udah salah. Ya, Kisah Para Rasul 20, ajaran Jebel bilang Nikolaus, itulah yang membangun denominasi itu. Itu bukan gereja, tapi diizinkan Tuhan terjadi karena ketegaran daripada para pemimpinnya ini. Tegar dia bangun kerajaan sendiri, ya. Ya sudah diizinkan, tapi bukan berarti itu rencananya. Rencana semula itu ya gereja mula-mula itu, yang adalah organisme, bukan ribuan denominasi atau ribuan organisasi atau ribuan hierarki ini, ya bukan itu. Jadi kita harus paham itu, ya. Ada rencana Tuhan semula, ada juga izinnya. Karena ketegaran hati umatnya atau para pemimpinnya khususnya lah. Ya, ini juga dia 2,5 suku nih. Ya, awalnya udah nggak benar, ya. Segala sesuatu kalau awalnya udah nggak benar, tinggal tunggu nanti ujungnya itu, tinggal tunggu waktu, pasti akan hancur, ya.
Yang dari roh aja, yang dimulai dari roh belum tentu diakhiri dalam roh. Itu kasus jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu sudah ditanam firman Tuhan Injil oleh Paulus dalam roh, ya. Tapi Paulus bilang, apakah kamu yang sudah mulai dari roh, kamu mau mengakhirinya dalam daging? Karena jemaat Galatia itu ingin menyempurnakan dirinya dengan melakukan hukum Taurat. Karena diajari oleh guru-guru palsu dari asal Yudaisme ini yang mengatakan engkau harus mentaati hukum Taurat untuk menjadi sempurna dalam Kristus itu. Jadi yang dari roh aja dimulai, belum tentu diakhiri dalam roh, ya. Apalagi yang sudah dimulai dari daging, kayak 2,5 suku ini, udah pasti itu tinggal tunggu waktu, ya. Dan ternyata walaupun mereka berusaha, ya, ini mereka bikin tiruan mesbah setelah mereka tentaranya ikut perang, mereka pulang, mereka bangun mesbah tiruan supaya nanti katanya anak cucu kita jangan nanti anak cucunya mereka yang di sebelah barat ini dengan anak cucu yang di sini ini bilang kamu nggak ada bagian bersama dalam tanah perjanjian Tuhan ini. Jadi supaya jangan mereka khawatir, karena emang gitu biasa kalau udah langkahnya salah pertama ya tinggal kekhawatiran aja tuh. Khawatir nanti anak cucunya jadi jauh dari Yahweh, udahlah kita bikin mesbah tiruan. Sempat mau diserbu sama yang 9,5 suku dari sini karena mereka salah ngerti, dipikir mau bikin penyembahan berhala. Padahal enggak, dibilang enggak, kami hanya ingin supaya jangan nanti anak cucu kami jadi menyimpang dari Yahweh gara-gara anak cucu kalian bilang kami nggak ada bagian karena kami ada di sebelah kanan atau sebelah timur Sungai Yordan. Jadi tiruan mesbah ini pun sudah suatu usaha manusiawi lah supaya kita jangan kena akibat ketidaktaatan kita yang awal itu. Memang di zaman Daud ini ya, ada orang-orang di berapa puluh ribu ini ya, nanti kita lihat di situ. Dikhususkan oleh Daud untuk demi kepentingan 2,5 suku ini, baik dalam urusan mesbah atau kebaktian ibadah maupun dalam urusan raja. Sudah di ini ya. Dan kalau kita melihat di Sungai pasal 5 ini mereka sempat juga bagus, dalam arti dikatakan di sini mereka berseru ayat 20 ya. Mereka ayat 18 dulu kita baca, dan dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ya. Ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Mereka memerangi orang Hagri, Yetur, Nafisi dan Nobab sebelah kanan itu ya. Dan dikatakan di sini karena mereka berseru kepada Yahweh dalam pertempuran itu, maka Yahweh mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya ya. Dan dikatakan di sini mereka bisa menaklukkan ya orang-orang itu yang tadi disebut itu. Ya diambillah 50.000 ekor kambing dombanya, 250.000 ekor ya, baik keledainya juga 2.000 ekor, juga manusia ada 100.000 jiwa. Ya. Ini dia luar biasanya perbuatan mereka ya, karena mereka meminta kepada Yahweh dalam peperangan itu yang 2,5 suku itu ya. Tapi akhirnya 25, tetapi ketika mereka berubah setia kepada Yahweh, memang pada akhirnya memang kayak bom waktu gitu ya. 2,5 suku ini karena udah salah dari awal, membangun salah dari awal ya, ketahuannya nanti di ujungnya akhirnya bomnya itu meledak. Kayak bom waktu kan baca ada waktunya dan belum meledak, dia jalan terus, akhirnya blak meledak di situ. Barulah ternyata ya mereka akhirnya dibuang ke Asyur oleh Tilgat-Pilneser. Ini bukan oleh Raja Asyur. Ya Raja Asyur yang meruntuhkan Israel itu kerajaannya nanti ya. Kalau kita lihat di sini kerajaan yang bukan itu rajanya.
ini raja, jadi 2,5 suku itu lebih dulu dibuang ke Asyur, ya. Jadi ada rombongan-rombongan. Jadi waktu 2,5 suku itu dibuang ke Asyur, kerajaan Israel, kerajaan utaranya itu masih ada, ya. Jadi kerajaan utara itu kan 10 suku, termasuk Ruben, Gad, dan setengah suku Manase. Sementara kerajaan selatannya Yehuda dan Benyamin. Jadi sementara kerajaan Israel masih ada, ini yang 2,5 udah dibuang oleh Tilgat-Pilneser, ya. Kalau yang kerajaan Israel yang runtuh itu bukan oleh Tilgat-Pilneser. Oh, di sini di 2 raja-raja ini adanya, ya. Kalau kita lihat, ini ada 2 raja Asyur yang menawan orang Israel itu, ya. Jadi yang pertama itu Tilgat-Pilneser yang 2,5 suku itu, yang satu lagi ini namanya ini nih. Saya lupa nih, sebentar dulu ya. Namanya ini keruntuhan. Ini zaman Hosea, ini keruntuhannya. Ini dihajarnya oleh siapa ini rajanya di sini disebut, ya. Raja Asyur lah inilah, ya. Hanya dibilang nih zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ya nggak disebut lagi nih nama rajanya nih. Salmaneser. Oh, ini dia. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan sebagai raja Asyur. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Ini Hosea yang terakhir. Jadi yang Tilgat-Pilneser atau Pul itu yang mengangkut 2,5 suku lebih dulu. Barulah datang lagi Raja Asyur yang namanya Salmaneser. Inilah yang meruntuhkan kerajaan Israel itu, yang 10 suku itu habis, ya. Nah, jadi ini duluan kena penghakiman yang 2,5 suku ini, Ruben, Gad, dan setengah suku Manase duluan, karena memang udah salah, duluan salah gitu loh. Udah salah dari awal. Itu makanya memulai segala sesuatu itu penting, ya. Bertanya dulu kepada Tuhan, yakinkan dulu apakah ini baik, itu soal pelayanan, baik kalau pemuda-pemudi itu soal pernikahan, baik soal bisnis, baik soal apa aja lah, bertanya dulu sama Tuhan. Karena kalau udah salah di awalnya, itu tinggal tunggu waktu, bom waktu itu, tinggal tunggu waktu aja. Kayak saya dapat satu pelajaran, ya. Kalau saudara menarik 2 garis, ya, masih pendek dia. Masih pendek 2 garisnya ini. Ini enggak, walaupun kelihatan sejajar gitu ya, saya berusaha menarik garis sejajar gini, tapi sebenarnya udah salah, ini enggak sejajar ini. Tapi karena dia masih pendek, enggak kelihatan bahwa dia tidak sejajar. Tapi coba tarik terus, panjang, nanti baru kelihatan. Nanti makin ternyata kita sudah salah di sini. Sudah nggak sejajar dia rupanya di sini. Tapi baru ketahuannya nanti. Gitu. Atau beginilah, ya. Ada lagi yang mengatakan, ya, seorang dokter ini, ya. Benih monyet dengan benih manusia itu dalam usia 2-3 minggu nggak bisa kelihatan bedanya. Mana yang benih monyet, mana yang monyet, mana yang manusia, itu nggak bisa ketahuan. Kalau masih berupa benih dalam usia 2 atau 3 minggu. Tapi kita bertumbuh, baru mulai kelihatan. Yang satu jadi orang, yang satu jadi monyet. Sama seperti gandum dan ilalang. Ya. Orang Kristen, ada 2 orang Kristen misalnya. Ini kadang-kadang saya kan gitu kan. Saya memulai pelayanan dulu bersama dengan teman-teman. Sebenarnya waktu SMA sudah, ya. Jadi tahun 78 lebih dikit lah, 78, 79 saya suka main gitar, ya. Nah, ikut-ikut Natal atau apa. Jadi teman-teman saya ada beberapa teman saya yang ya udah meninggal juga akhirnya, ya. Teman main gitar saya zaman SMA ternyata jadi pendeta, banyak jadi pendeta juga, ya, teman-teman saya SMA itu. Tapi ada juga yang enggak, ya. Teman kuliah sama-sama melayani, ada yang udah hilang, macam-macam lah. Awalnya semangat sama-sama kita melayani, tapi nanti waktu itu membuktikan mana gandum, mana lalang, ya.
Jadi ya inilah kembali kita minta kasih karunia Tuhan. Nah, semoga kita memang meletakkan dasar yang benar, menjalani segala sesuatu, memulai segala sesuatu dengan benar, kira-kira begitulah. Baik memulai pelayanan, baik memulai rumah tangga bagi yang pemuda-pemudi, maupun memulai bisnis, maupun apapun lah. Kalau memulai itu kita berdoa lah, minta pimpinan Tuhan supaya benar ya. Nah, setelah dibuang ini, ya apa kesimpulannya kalau 2,5 suku ini dibuang? Sebenarnya mereka memang dari awalnya sudah, artinya kalau mereka dibuang itu artinya mereka nggak dapat warisan. Warisan itu kan kalau Israel itu kan tanah perjanjian tuh, yang sebelah barat ya. Kalau gereja warisannya kan kita udah tahu itu berkat, itu kepenuhan Kristus ya. Roh yang tak terbatas itu dia berkat. Karena berkat Abraham itu surat Galatia bilang kalau sampai kepada bangsa-bangsa lain itu yaitu roh. Jadi warisan kita itu adalah roh Kristus atau Christ in you itu. Tapi dalam kepenuhannya. Karena kan yang kita terima itu benih firman itu, benih Kristus itu atau benih hayat itu kan masih benih. Dia butuh waktu bertumbuh. Nah, kalau dia bertumbuh normal, kita dipilih Tuhan, pada akhirnya kita dinyatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita kan menyatakan diri juga bersama dengan Kristus. Disitulah kita mendapat warisan kita, yaitu kepenuhan Kristus. Kita dipenuhi dengan roh yang seperti Yesus dipenuhi dengan roh itu. Karena Yesus itu surat Yohanes bilang dia dipenuhi roh dengan tak terbatas. Sementara gereja mula-mula itu, Petrus dan kawan-kawan yang mengalami pencurahan roh, itu rohnya arabon, istilah Yunani di Efesus itu artinya panjar, baru DP, baru ya down payment lah ya. Belum semuanya. Nanti ya di kedatangan yang berikut ini puncaknya ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, di situ kita menerima warisan kita yang penuh, yaitu roh yang tidak terbatas. Di situ kita dinyatakan dengan tubuh yang baru tampil di muka bumi ini untuk melayani berjaman-jaman sampai bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Karena Yesus sudah bilang kau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kuperbuat. Ya. Itulah dia warisan kita. Spiritual ya. Ya. Warisan kita Kristus, kepenuhan Kristus yang tak terbatas, yang full lah begitu ya. Enggak lagi arabon, enggak lagi ini. Nah, ini 2,5 suku udah gagal. Memang dari awal pun sudah gagal ya. Nah, ini dia. Dari awal pun udah di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, dia udah enggak di sebelah barat, udah enggak ini. Kalau yang 9,5 masih belum gagal awalnya. Ya masih bener lah mereka masuk di bawah pimpinan Joshua, menghantam Jericho. Walaupun dia ketika menghantam Ai dia ada dosa, tapi masih apalah. Tapi di zaman Hakim ya, memang sudah kacau benar itu. Habis zaman Yosua masuk zaman Hakim Israel banyak menyembah berhala. Tapi artinya mereka awalnya udah bener lah masuk di bawah kepemimpinan seorang pemimpin Joshua. Luar biasa itu perang sana sini sampai bahkan Alkitab bisa bilang di kitab Joshua 24 atau berapa. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan ya kepada Joshua itu dan Israel itu tidak ada yang tidak terpenuhi. Jadi itulah puncaknya lah. Udah bener lah awalnya. Tapi akhirnya nyembah berhala juga. Kayak Salomo lah ya. Awalnya udah bagus banget, dipilih Tuhan, minta hikmat dan wah luar biasa ya. Tahu-tahu ujung-ujungnya nyembah berhala juga. Jadi 2,5 suku ini memang udah salah dari awal dan akhirnya dia nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan dia ya. Begitu juga ini nih. Saya mau bicara dulu aplikasi dulu sebentar lah sekarang sebelum kita ambil tutup kesimpulan. Bagaimana ini dengan dunia kekristenan? Kebanyakan orang yang ini saya bicara dulu tentang denominasi ya. Saya juga termasuk di situ soalnya dulunya. Jadi saya tahu. 10 tahun saya jadi pendeta dengan gaji lah ya gitu ya.
Saya nggak sadar bahwa itu saya sedang tidak membangun gereja yang seperti Yesus mau. Saya sedang membangun kerajaan sendiri bersama teman-teman. Ada 5 kami. Narik orang kepada diri kami ya, narik uangnya juga, bangun gedungnya ada sih, gedung kantor ada, tapi bisa untuk kebaktian. Miliaran juga itu kalau harganya sekarang. Pecah ya. Memang udah salah dari awal. Jadi dari awal tuh masuk pelayanan tuh sudah mau khotbah, narik orang ya, bangun kerajaan sendiri, udah begitu. Ya, udah salah dari awal. Hancur, pecah 10 tahun itu. Saya kira disitulah saya akhirnya berpikir, udahlah saya kembali aja lah, karena saya dulu latar belakang teknik sipil lah, saya mau kembali aja lah berkarir dalam bidang konstruksi ya. Waktu itu juga bapak saya sebenarnya masih ada usaha ya. Saya pikir masih tapi akhirnya saya bertanya sama Tuhan, berdoa, akhirnya Tuhan pimpin. Ya karena kamu salah dari awal bangunnya. Kamu bukan bangun gereja, kamu bangun kerajaan sendiri. Ya udah, pecah, hancur. Ya, tapi saya dibentuk diproses. Dan sekarang baru saya ngerti, melayani itu harus jadi budak, tidak boleh. Kayak Efesus pasal 4 ya, Rasul Nabi ya memperlengkapi orang-orang kudus. Pada gilirannya orang kudus yang membangun tubuh Kristus. Jangan kamu tuh tarik orang kepada dirimu, apalagi tarik uangnya, entah ajaran perpuluhan lah, buah suluh, macam-macam. Kau bangun kerajaan sendiri, itu namanya denominasi. Itu udah salah dari awal. Kalau kau masuk pelayanan, langsung dengan pikiran saya mau berkhotbah, kumpulin orang, kumpulin duit, bangun gedung, itu udah salah kayak 2,5 suku ini. Udah salah dari awal, tinggal tunggu bom waktu. Maka banyak itu denominasi yang besar tuh meledak di akhirnya. Entahkah bapak sama anak ribut di pengadilan gara-gara harta, entahkah itu pecah itu apanya, terjadi perebutan, makanya denominasi tidak pernah berkurang, tambah itu pecahannya, tambah itu, karena udah salah dari awal, ya, salah dari awal. Itu udah salah dari awal, tinggal tunggu apanya, waktunya, ya. Ini ada seorang ya. Ini aplikasi ke dalam pernikahan lah sekarang. Ada saya lihat video seorang perempuan, udah janda, dia udah cerai dengan suaminya. Dia bilang gini, saya nggak akan mau kawin lagi. Ditanya sama yang ininya, kenapa? Nama kawin apa karena sudah gagal dan tidak mau lagi? Enggak, karena saya sudah salah dari awal. Saya takut memulainya. Saya takut bahwa yang saya mulai itu nanti salah lagi dari awalnya. Udah lebih bagus saya nggak usah ya. Saya melihat satu sisi kalimatnya benar, bahwa kalau sesuatu pernikahan bersalah dari awalnya, jadi saya bilang tinggal waktu ya. Ada juga yang nggak cerai dalam arti jadi dipertahankan aja walaupun sudah nggak lagi ada fellowship atau apa sebagainya. Jadi dalam soal gereja, dalam soal pernikahan, dalam soal pribadi juga begitu ya. Oke lah, kesimpulannya jadi apa lah ini? Ya semoga ini soalnya pilihan Tuhan lah ya, anugerah Tuhan lah, bahwa kita bisa memulai sesuatu dengan benar. Baik memulai, kalau yang udah menikah jangan mikir-mikir lagi. Udahlah itu ya. Misalnya mau memulai bisnis, berdoa dulu lah ya, tanya Tuhan. Mau mulai pelayanan lah terutama lah ini ya. Saya bicara dulu sama para pemimpin lah yang punya karunia ya. Entah karunia pengajaran, penginjilan, atau penggembalaan, atau banyak karunia lah. Ingat ya Bapak Saudara ya, engkau hanya untuk memperlengkapi aja. Berikan apa yang ada itu, gratis. Kita beri dapat dari Tuhan, kasih gratis. Jangan tarik orang kepada diri kita. Jangan tarik uangnya, jangan bangun gedung bagi diri kita. Apalagi memperkaya diri. Udah ini. Kacau itu sudah. Tinggal tunggu penghakiman Tuhan aja. Kalau sekarang nggak dihakimi bukan berarti tidak dihakimi. Karena Tuhan nanti akan datang, dia sebagai hakim, kita semua akan menghadap pengadilan Kristus. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apakah engkau bangun gereja atau engkau bangun denominasi? Atau engkau bangun kerajaan sorga atau engkau bangun kerajaanmu sendiri? Mau sebesar apapun, tidak masalah itu. Tetap kena penghakiman. Kalau kerajaan itu, Big Babel itu kan Babel besar. Itu kerajaan manusia.
Yang di Wahyu 17 itu. Jadi kesimpulannya ya, semoga kita mendapat kasih karunia lah ya, bahwa kita orang pilihan Tuhan, kita membangun sesuatu yang dari awalnya udah benar. Tinggallah kita minta pimpinan Tuhan, nanti di akhirnya kita mendapat warisan kita. Itulah ya kesimpulannya. Haleluya. Amin.